Salam kenal, nama saya Abdul Hai M. Tailo. Saya merupakan peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Lu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 3.3 pengolahan program yang berdampak positif pada murid. Saya memulai dengan menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini dan apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan bercerita bahwa saya adalah pembina komunitas pencinta teknologi di sekolah kami. Namun komunitas ini tidak berjalan dengan baik. Saya mencoba mencari solusi dari persoalan ini, namun belum mendapatkan solusi yang tepat. Setelah mempelajari materi ini dan berkomunikasi dengan orang-orang yang luar biasa, di antaranya adalah sesama calon guru penggerak, pengajar praktek, dan fasilitator, maka saya menemukan solusi dari persoalan yang saya hadapi. Selain itu, saya merasa adanya peningkatan keterampilan dalam hal merancang sebuah program yang berdampak pada murid. Hal ini membuat saya merasa senang karena kerisauan saya dapat teratasi. Di modul ini saya belajar mengenai berbagai hal, di antaranya adalah merancang sebuah program yang berdampak pada murid untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Ada dua alasan penting mengapa kepemimpinan murid merupakan sebuah keterampilan yang penting, yaitu alasan filosofi dan alasan kepemimpinan adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap individu. Alasan filosofi, Ki Hajar Dewantoro mengingatkan kita bahwa setiap program atau proses pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh sekolah haruslah berdampak pada murid, sehingga terwujudnya manusia merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat mengungkapkan suaranya, ide-idenya, pendapatnya, dan memiliki pilihan untuk mengungkapkan, mengimplementasikan hal tersebut sesuai dengan caranya sendiri. Dengan begitu, maka mereka dapat bertanggung jawab atas ide dan pilihan dari keputusan yang mereka ambil. Alasan yang kedua, yaitu alasan kepemimpinan adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap individu. Leadership adalah kunci kesuksesan. Karena jika siswa sudah memiliki keterampilan leadership, maka siswa tersebut dapat menganalisis dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya, serta dapat bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang dibuatnya. Selain itu, kemampuan hard skill akan mudah ditingkatkan jika kemampuan soft skill telah dimiliki. Hal ini adalah keterampilan kepemimpinan atau keterampilan leadership. Setelah kita mengetahui begitu pentingnya mewujudkan kepemimpinan murid, lantas bagaimana cara kita mewujudkan kepemimpinan murid tersebut? Menurut saya ada beberapa fase yang harus dilakukan untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Fase yang pertama yaitu merancang visi dan misi sekolah yang mengakomodir terwujudnya kepemimpinan murid. Pada lingkup yang sederhana, pada fase kedua, seorang guru haruslah merancang, melaksanakan prakarsa perubahan dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan teknik pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran tersebut diintegrasikan dengan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Tentu saja prakarsa perubahan yang saya maksud di sini adalah prakarsa perubahan yang selaras dengan visi sekolah. Pada fase yang ketiga, yaitu pada lingkup yang lebih luas lagi, dalam hal ini adalah lingkup sekolah. Sekolah seyogyaknya merancang dan mengimplementasikan program-program sekolah dengan melibatkan komponen-komponen yang ada. Pada fase keempat, yaitu
visi dan misi hanyalah sebuah mimpi belaka jika proses perencanaannya tidak terstruktur, terarah, dan tidak melibatkan semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam merancang sebuah prakarsa perubahan atau program-program sekolah haruslah terstruktur dan sistematis. Hal ini dapat kita lakukan dengan menggunakan tahapan bagja. Dan fase yang terakhir adalah dalam tahapan merealisasikan. Dalam tahapan merealisasikan tahapan bagja diperlukan kejelian dalam menganalisis potensi-potensi yang dapat diberdayakan demi terwujudnya prakarsa perubahan atau program sekolah yang direncanakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik coaching dan alur percakapan Tirta. Jika fase-fase ini dapat kita implementasikan dengan baik, maka kepemimpinan murid dapat kita wujudkan. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu apa keterkaitan yang Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya. Sebelum saya menjawab pertanyaan pemantik yang kedua ini, saya ingin menceritakan bahwa saya adalah seorang guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan guru. Atau dalam kata lain, saya belum mempelajari ilmu pedagogi. Sehingga dalam proses melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru hanya mengandalkan pengalaman saya selama menjadi murid, menjadi asisten dosen, serta selalu merefleksikan semua proses pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, saya melakukan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru saya. Oleh karena itu, ilmu yang saya dapatkan pada modul di pendidikan calon guru penggerak ini sangatlah berharga bagi saya. Di mana pada modul 1.1 kita belajar situ tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dan melalui modul 1.1 ini saya memahami dasar berpikir atau filosofi dalam pendidikan dan pengajaran sesuai dengan filosofi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Kerangka berpikir ini atau dasar filosofi ini saya jadikan sebagai dasar berpikir saya dalam merancang, mengimplementasikan proses pembelajaran yang berpihak pada murid demi terwujudnya kepemimpinan murid. Setelah saya memiliki dasar berpikir dan tujuan dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik, lantas muncul sebuah pertanyaan dalam benak saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menuju tujuan tersebut, yaitu menjadi guru yang profesional yang dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Setelah saya mempelajari modul 1.2 yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak, maka saya memahami bahwa untuk menjadi guru yang profesional yang dapat mewujudkan kepemimpinan murid haruslah memahami nilai dan perannya sendiri. Setelah saya memahami nilai dan peran guru penggerak, maka sampailah saya pada tahap mengimplementasikan nilai dan peran tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengimplementasikan nilai dan peran tersebut? Maka saya belajar pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Saya memahami bahwa semua tindakan kita berawal dari sebuah visi. Visi yang benar adalah visi yang dibangun menggunakan tahapan bagja. Karena dengan menggunakan tahapan bagja, maka visi tersebut merupakan visi yang proses pembuatannya mengakomodir semua komponen dan aset yang ada. Lantas, apakah dalam mengimplementasi visi tersebut ada tantangan? Dan bagaimana menghadapi tantangan tersebut? Maka tibalah saya pada pembelajaran modul 1.4 di mana di sini berbicara tentang budaya positif. Pada modul 1.4 saya belajar banyak hal di mana ada faktor tertentu yang membuat seorang mengerjakan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, atau dalam hal ini adalah motivasi intrinsik. Dan modul ini juga saya belajar ada suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk melanggar nilai-nilai yang diyakini. Dan pada modul 1.4 ini juga saya menemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul ketika saya mempelajari modul 1.3, di mana
Posisi dan teknik mengatasi sebuah tantangan sangatlah mempengaruhi tingkat keberhasilan dari solusi yang ditawarkan, dan posisi terbaik dalam mengatasi persoalan tersebut adalah dengan memposisikan diri kita sebagai mentor, serta solusi yang ditawarkan adalah solusi yang menggunakan teknik restitusi. Setelah saya mempelajari modul 1.4, muncul sebuah pertanyaan lagi, yaitu bagaimana membangun motivasi intrinsik peserta didik dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Namun sebelum saya menjawab ini, saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari diri sendiri, yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam proses pembelajaran, maka seyogyanya proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka minat dan profil belajar siswa dapat diakomodir. Kemudian, meningkatnya prestasi akademik peserta didik sangat dipengaruhi oleh keterampilan sosial emosional peserta didik itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang saya pelajari pada modul 2.1 dan 2.2, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berreferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Namun setelah saya mempelajari modul 2.1 dan 2.2 ini, muncul sebuah pertanyaan lagi. Apa yang harus saya lakukan jika saya menemukan tantangan pada saat saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional? Maka jawabannya ada pada modul 2.3, yaitu melakukan coaching dengan menggunakan alur percakapan Tirta sesuai dengan yang ada pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ketika kita mengimplementasikan modul-modul sebelumnya, kita sering dihadapkan sebuah kondisi bujukan moral atau dilema etika yang mengharuskan kita membuat sebuah keputusan. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan kita mengenai pengambilan keputusan haruslah terus ditingkatkan agar keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan dan keputusan tersebut berdampak positif pada siswa kita. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam pengambilan keputusan, maka kita harus memperdalam lagi pengetahuan kita tentang 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dalam berpikir dalam pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengujian keputusan. Hal ini selaras dengan materi yang saya dapatkan pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Selain itu, agar meminimalisir kondisi bujukan moral dan dilema etika, maka seyogyanya kegiatan atau program-program kita haruslah dirancang menggunakan tahapan bagja seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran juga, seyogyanya dalam merancang program yang akan dilaksanakan selalu berprinsip pada kebermanfaatan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pengolahan program-program ini haruslah didukung oleh identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, sehingga pemanfaatan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Hal ini selaras dengan materi yang saya dapatkan pada modul 3.2, yaitu pemimpin dalam mengelola sumber daya. Kesimpulannya, untuk mewujudkan kepemimpinan murid, atau dalam kata lain, kepemimpinan murid akan terwujud jika guru dan pimpinan yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada murid untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi semua program-program yang dilaksanakan. Dengan demikian, maka pada tahapan perencanaan akan muncul suara ide-ide berlian dari siswa. Selain itu, pada tahapan pelaksanaan, siswa akan lebih aktif karena mereka merasa tersalurkan minat dan bakatnya, serta tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab
akan kesuksesan program-program tersebut. Dengan demikian, terwujudlah kepemimpinan murid. Pertanyaan terakhir adalah jelaskan perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Program yang berdampak positif pada murid adalah program yang diawali dengan perencanaan yang baik, di mana program yang berdampak positif pada murid ini adalah program yang dirancang menggunakan tahapan bagja dengan melibatkan semua komponen sehingga potensi-potensi aset-aset yang ada dapat diberdayakan demi kesuksesan program tersebut. Kemudian pada tahapan kedua, yaitu pada tahap implementasi, program yang berdampak positif pada murid adalah program yang dilaksanakan atau yang diimplementasikan berdasarkan perancangan yang matang dan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan murid sesuai dengan lingkungan yang melalui pemetaan sumber daya atau modal aset tadi sebagai kekuatan atau potensi. Selain itu, aktor utama dalam program tersebut adalah siswa itu sendiri. Itu yang merupakan kuncinya. Guru, pimpinan, dan orang tua siswa hanyalah sebagai pendamping untuk suksesnya program tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahapan evaluasi dibutuhkan umpan balik dari guru, pimpinan, dan orang tua siswa agar keberlangsungan program tersebut dapat terjaga. Itulah penjelasan saya tentang koneksi antara materi modul 3.3 pengolahan program yang berdampak positif pada murid. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.